Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Miftahi babi rahmatillah Adada ma fi ilmillah Salatan wa salamini bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tiada bosan-bosannya untuk mengucapkan kalimat Alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berada dalam suatu majelis ilmu, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, jiran-jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keberuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta beliau ila yaumil qiyamah, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, tokoh-tokoh agama, para tutua kita, para asatidz, para ustadz. Kemudian yang ulun muliakan para pencinta pengajian zikir dan taklim Pasar Beringin An-Najah yang insya Allah senantiasa dalam curang rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di pertemuan kita kali ini insyaallah kita akan membicarakan daripada masalah fi fadilati iyadatil marid, yakni mengenai masalah keutamaan menjenguk dengan orang sakit, bahasa kita orang garing. Sebab terkadang kita ini bila mana mendengarkan orang nanggaring itu, mohon maaf, terkadang kita bisa berpilih-pilih orangnya. Kita lihat keadaannya. Kalau terkadang kita lihat umpamanya nanggaringnya orangnya istimewa, orangnya berkedudukan, orangnya berpangkat, ada jabatannya, cangkal gitu terkadang melangi. Tapi bila mana nanggaring ini orangnya kere, orangnya kada ada kedudukan, orangnya kada ada jabatan, palingan mendengar kabar ya lagi. Iyalah, sudah terdengar innalillah hanya timbul, itu pun timbulnya satu mat saja. Nah nih, padahal hal yang demikian itu tadi salah bujur-bujur. Jadi diceritakan bahwasanya ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam keadaan sakit, lalu Rasulullah melangi Sidin. Ketika melangi Sayyidina Ali, dilihat keadaan Sidin ini agak kelihatan parah. Maka ketika dilihat keadaan parah itu tadi, lalu Rasulullah mengajarkan suatu bacaan. Ujar Rasulullah madakan yang Sayyidina Ali, nafakul katakan, Allahumma inni as'aluka ta'jila afiyatika au sabran ala baliyatika au khurujan minad dunya ila rahmatika. Jadi bila mana kita dalam keadaan garing ini benar uyuh benar. Jadi tiga ini disuruh dibanyaki membaca. Kalau di dalam kitab I'anatul Talibin itu kurang ditambahi banyaki membaca surah Al-Ikhlas supaya menguatkan tauhid kita. Bagi kalau seseorang yang hendak meninggal dunia, huru haranya itu luar biasa banyaknya. Nah, jadi dibanyaki. Jadi suruh membaca ini. Baca ya Rasulullah. Napa
Allahumma inni as'aluka ta'jila afiyatika. Ya Allah, aku mohon kepadamu penyegaran. Pertama minta. Nah, jadi bila punya uyu sudah minta, ya Allah, ulu minta sehat Allah. Andai sekiranya kita sudah berdoa nih meminta sehat, ada juga sehat juga. Hanya yang kedua pulang minta. Au sabran ala baliyatika, minta supaya diberikan kesabaran ketika menghadapi daripada ujian cobaan yang Allah berikan. Ada kan kita nang bila gari tahan lagi sudah begitu anak mati dia sudah jauh sanggup lagi sudah maret jauh lah ada kalau nak kata ini disuruh bersabar. Kalau dua ini sudah memang ada kawa juga, au khurujan minad dunya ila rahmatika, atau minta keluarkan daripada dunia ini untuk menuju daripada rahmatnya engkau. Bila ini ya Rasulullah engkau baca ketika engkau dalam keadaan sakit, fa innaka satukta ihdahuna, maka sesungguhnya engkau nantinya akan diberikan salah satu daripada diantaranya. Nah, jadi diantara ini diberi kita bila kita mau amalkan ini dibaca bila kita dalam keadaan kita sakit tadi. Jadi artinya nih bila kita mengalami demikian tadi, kita disuruh banyak-banyak bersabar. Kenapa? Sebab orang nanggaring itu sebujurnya mendapatkan ampunan daripada dosa-dosa yang diberikan oleh Allah Ta'ala seorang tersebut. Sebujurnya bila kita garing itu ucap alhamdulillah, yalah. Jujur nggak ada? Yalah. Alhamdulillah loh, Bu. Alhamdulillah, boy. Oleh kenapa? Sebab ya Rasulullah mengatakan mamin muslimin yusibu ada min maridin fama siwahu. Tidaklah daripada seorang muslim ketika ia tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya. Nah, dia tertimpa nih. Napa? Illa khatallahu bi sayiatihi kama takhuttu sajaratu waraqaha, melainkan Allah akan menggugurkan bersama dosa-dosanya tadi seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Ini sahih hadisnya nih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi guguran dosa kita. Cuma syaratnya tadi bersabarlah. Nah, bersabar. Kembali kita lah masalah daripada fadilat menjenguk dengan orang yang sakit tadi. Jadi sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW, kata beliau, "Udu al-marida", jenguklah dengan orang yang sakit. Disuruh menjenguk kita dengan orang sakit tadi. Artinya tadi jangan banyak pilihan. Apalagi umpamanya orangnya ini tadi istimewa, artinya apa? Orangnya ini tadi orangnya nanggaring tadi orangnya orang yang saleh. Ada orang yang salah. Pergi umpamanya orangnya berkedudukan, jabatan ada, orangnya saleh, umpamanya nih. Artinya ini tadi orangnya kan ibaratnya ke majelis rajin, kemudian ibaratnya nih ke masjid rajin, segala macam nih rajin. Pindah panas sarsaudun lah. Karena pinanya apalagi ini orangnya rajin ternyata. Nah, apa istimewanya? Bila menjenguk dengan orang yang demikian, ujar Rasulullah apa mengatakan, man ada maridan salihan, barang siapa yang menjenguk dengan orang yang sakit, orangnya jadi orang yang saleh, maka kharaja ma'hu sab'una malakan, maka keluarlah beserta orang yang menjenguk itu tadi, menjenguk dengan orang garing tadi. Berapa nang keluarnya? 70 malaikat. Nah, nang keluar. Yang mana 70 malaikat itu tadi yastaghfiruna lahu, senantiasa memintakan ampunan yasan orang yang menjenguk dengan orang yang saleh itu tadi. Nah, jadi bila kita dengar banyak ada orang garing nih, orangnya saleh, pokoknya nih begitu kita lihat mana kawan nih ada garing orangnya, kita datangi orang ini saleh tadi, di setiap perjalanan kita itu dimintakan ampunan oleh malaikatnya. Nah, kemudian apa lagi? Wa yakhrujuna min baitil maridi, dan keluarlah mereka itu tadi daripada rumahnya orang nang garing itu tadi, mau beserta orang nang menjenguk nang orang sakit tadi,
wa yadkhuluna ila baitihi, dan masuklah mereka nantinya ke dalam rumah orang yang menjenguk dengan orang yang sakit itu tadi. Nah, jadi luar biasa di antara daripada ketika kita menjenguk dengan orang yang garingnya tadi. Nah, jadi jangan berarti kita sia-siakan demikian tadi. Ketika kita mendengar demikian, cuma dikatakan bahwasanya dianjurkan, ujar Nabi memandangkan apa? Iyadatul marid, dikatakan adalah menjenguk dengan orang yang sakit itu awala yaumin faridatun. Begitu kita mendengar orangnya garing, hari pertama itu hukumnya adalah difardu, akan diwajibkan. Nah, wa ma ba'daha sunatun, dan sesudahnya itu sunat saja. Jadi hukumnya. Nah, ini tadi. Jadi bila kita mendengar demikian tadi, dianjurkan, artinya apa? Dicapati. Bahkan banyak wah ini begitu mendengar ada orang yang garing hari ini, umpamanya sidin garing malam bisa meninggal. Kalau tak isuk, ada orang kayak itu kalau banyak orang kayak itu loh. Nah, banyak orang kayak itu tuh. Ini tadi. Oleh lantaran kenapa nggak tahu kita ngarana penyakit ini tadi. Cuma dikatakan di dalam kitab Ad-Durar Al-Muntasirah As-Suyuti, Yazidi mengatakan di sini salah satu la yu'adu. Cuma ada pula 3 macam orang garing yang ada perlu kita jenguk. Nah, jadi ada juga yang ada boleh kita mendatanginya. Kalau yang ini kita dengar banyak kawan garing, begitu kita dengar kawan garing tadi, kita tahu itu garingnya garing apa dulu. Nah, bila nyatakan yang 3 ini tadi kan perlu kita menjenguknya. Yang pertama dikatakan sahibur rahmat. Nah, orang nang garing disebabkan lantaran sakit mata. Nah, jadi bila kawan sakit mata yang kita berbarak, oleh kenapa menjangkit cagaran. Apalagi kita angin kayaknya habis karena bertahan kita lagi pastinya. Ulun ingat lagi di pondok dulu, bila mau seigong aja kanan nih, nah maunya bodoh di kolam tuh habis karena jauh bertahan sekamaran tuh anak. Maka ya Allah, kalau pian suah marasi nang karena sakit mata nih, nah ulun suah mengalami lah. Begitu kita sujud sembahyang nih pian, ya Allah, bangkit nih asa tak pacul bagi mata nih, nah asanya nah asa tak keluar rasanya bagi mata nih, sehingga sakitnya ya besar lah. Sudah nah ini tadi ulun namar saya itu, ya Allah sakitnya, nggak sakit mata tadi. Jadi bila mendengar demikian, bilanya kau menghindar, jangan hendak diparaki, sebab itu menimbulkan penyakit. Yang kedua, wasahibud darisa. Nah, orang yang kena penyakit sakit gigi. Jadi orang sakit gigi kalau usah ditetakuni mau ujung sarik sidin manaran, apalagi banyak montong, ya lah, meringat gigi. Ini tidak sakit gigi, ada kawa orang sakit gigi ini. Apalagi kita dengar bina musik, bina nyaring, tak gantar gigi rasanya aneh. Jadi nak sakit gigi kira perlu. Kemudian yang ketiga, wasahibut tumala. Nah, orang yang kena penyakit bisul. Jadi bisul ada perlu dielangi. Jadi 3 macam ini. Jadi kayak apapun, apalagi bisul hahang begini lagi, ya Allah. Susah lagi dibawa tiap tukang lagi biasanya, ya Allah lah. Itu. Jadi yang 3 ini kada perlu kita mendatangi dengan orang-orang yang kena penyakit yang tersebut tadi. Dan dianjurkan lagi ketika seseorang tersebut ketika mendatangi dengan orang yang garing. Ini terkadang kita mendatangi orang garing ini terkadang kada mengetahui tata caranya. Oleh karena apa? Sebab mendatangi orang garing ini nilaian pahalanya itu lebih besar daripada antar orang yang meninggal dunia. Meninggal dunia itu antara orang meninggal dunia itu gak ada mana pahalanya. Tapi menjenguk dengan orang yang garing lebih besar lagi nilai pahalanya. Kenapa? Jadi demikian sebab ketika kita menjenguk dengan orang yang garing ini tadi menggembirakan dengan hati orang tersebut. Kali orang tadi orangnya nang bujur-bujur nang disayanginya, nang dikatujuinya, disenanginya, melangi bah menambah semangat. Bahkan membahagiakan dengan keluarganya anjir kita ini tadi. Jadi di dalam kita bertamu ibaratnya menjenguk orang garing ini harus tahu. Sebab kenapa terkadang ada yang berelang ketika berelang dosa mu'es
bosamu kancokan. Kenapa? Karena dibawa. Dia gitu datang pulang ke situ tadi bukannya namong dia segala macam, bawa makan pulang dia. Itu menyakiti hati orang nang garing karena. Kenapa? Sebab bila mana memperbuat demikian, maka hal demikian tadi menghilang akan dengan wilayah pahala puasa. Sebagaimana disebutkan ujar Rasulullah SAW, "Idza ada ahadukum maridan fala ya'kulu 'indahu syai'an." Apabila salah seorang daripada kalian menjenguk dengan orang yang garing, maka jangan hendak bawa makan segala sesuatu. Kalau ini bawa makan gitu, begitu datang kita ini terkadang nih bilanya bilang tuh kan, apalagi orangnya banyak orang berduit, suruh orang makanan, oma behimat benar makan tahun ini apa, jadi nggak mau makan juga aja, padahal ada boleh nanti kan ya lah, jauhnya yang ini ada mau makanin ada ya lah, nanti salah nanti. Ya, jangan memakan demikian. Sebab memakan demikian apa? Fa in akala indahu fala sawabalahu fi iyadati. Nah, maka bila mana ia memperbuat demikian, makannya di sisi orang yang garing tadi, ada akan mendapatkan nilai pahala daripada yang menjenguk dan orang yang sakit tadi. Nah, jadi bila mana kita melakukan demikian tadi, kan ada nilai apa-apa kita. Artinya kan ada dapat nilai pahala di sisinya Allah Ta'ala. Rugi kalau kita, rugi benar. Dan ketika kita nak belang dengan orang tadi, dengan orang yang sakit itu tadi, kita bujur-bujur mengetahui tata cara adabnya supaya bujur-bujur bernilai ibadah, supaya bujur-bujur bernilai pahala. Nah, tadi katakan ujar Rasulullah mengatakan, wa min tamami iyadatil maridi, dan termasuk daripada kesempurnaan menjenguk dengan orang yang garing. Nah, begitu kita datang orang garing, jangan begitu datang orang garing, begitu bertamu kita asik dengan urusan kita aja. Ada herannya lagi dengan orang yang garing. Napa? Yang kita lakukan yang pertama, an yada'a ahadukum yadahu ala wasihi au ala yadihi. Nang pertama ujian Nabi naba, bahwasanya engkau meletakkan salah satu di antara tangan kalian itu di atas wajahnya, di dahi sidina. Jadi bila melangi orang tuh pertama terjapai dahi sidin dulu. Nah, orang yang garing terjapai. Mau ngejapai itu dilihat dia pula melaki orang yang ngejapai. Itu juga lelakian, jangan pesennya jangan Nabi pengujar salah nih. Artinya pilihnya lelakian juga. Ya Allah, bila babinian juga, jangan salah kita. Terus mendengar-dengarnya lalu timbul manuk itu pak, ibaratnya tadi salah. Japai kepala sidin. Kemudian apalagi atau dijapai tangan sidin. Apalagi japai tangan, ya Allah japai tangan sidin. Panas kah, dingin kah, itu juga tangan sidin. Dan begitu belang jangan terlalu jujur. Bila jujur kasihan nang garing. Kalau ingin berjujur kan ada. Apalagi orang nang berjujur kada tahu bisa menyepai. Panasnya wapian dia. Ini kena panas benar ini. Nang kayak ini ingatan benar. Ulun lawan saya ingatan apa aja sidin. Nah, ini orang nang berumur nang 3 hari tadi bisa jadi sehari jadi ini. Gara-gara bendera kita aja ya Allah deh. Jadi jangan ada boleh nang itu tadi. Artinya kita ketika kita melihat itu kita cukup bersabar aja, mendoakan aja. Jangan sampai terucapkan. Jangan sampai terucapkan. Apalagi latihan di dalam riwayat lain itu, kalau kita mengetahui dengan orang nyata-nyata garing, nang bujur banget garing lah, nang garing bujur-bujur. Karena kita melihat orang uyuh benar. Itu dikatakannya ada 3 tandanya, cirinya nana. Nah, cirinya. Yang pertama apa? Ketika kita melihat dengan orang yang bujur-bujur sakit itu, kita lihat dulu di bagian daripada telinga orang itu tadi. Jadi bila kita melihat di telinga orang itu garing milah, ujar kita nampak ina layu. Nah, kalau layu telinga ulang, makanya boleh bicara mintu di tihi telinga tu layu ada kan. Yang bilhan mudampul berhikmat ya Allah. Nah itu
Dia behimat kita garing itu mandang pulih ke awak. Ina layu penglihatan pokoknya beda. Nah, yang kedua cirinya ketika kita melihat di wajah kita hidung ini benar kayak gugur, turun kayak itu beda pada biasanya. Dan wajah itu membedakannya. Cuma jangan kita pas melihat kawan kita garing lalu behimat mendatangi kawan meti kamu buka penginjar jilbab genong tarinya dia menjar. Ini artinya ini rahasia begini kita menuntut ilmu ya kalau nang sudah tahu, apalagi punya keluarga punya nang garing tahu kita sudah kalau kita meti keadaannya, kalau kita menjaganya itu artinya jangan sampai kita meninggalkannya. Ini sudah tahu nang itu tadi disuruh mengatakan tiba-tiba bacaan ini itu segala macam itu dan yang ketiga nang nampak menjelas ketika orang tadi bujur-bujur garing uyuh benar tuh kakinya itu ini pagi ini terlalu betisolon lah pokoknya lah di betisolon nih disuruh sini berdiri gini maka terlepak sini gini bila ada kawan yang manakan nangka ini berarti jangan kita jauh lagi meninggalkannya, berarti orang tuh kada lawas tuh meninggal dunia adalah waspa. Ini itu nampak jelas bujur-bujur itu. Udah jadi menyambat ini lu berbaikum kakak sudah meninggal, nang memperhatikan bujur-bujur membuktikan nangka nyata demikian itu adalah. Nah jadi bila kita melihat nangka itu tadi jangan kita berjauh, maka kita senantiasa ada di sisinya. Mantalkin akan pun kita jangan behimat. Banyak orang uyuh nih tadi agama la ilaha illallah diam dulu la ilaha illallah berdiam jangan kata tarusan kita dulu kawa ada menyauti ini belinya kawa sudah alhamdulillah belinya kada kawa maka kada kawa. Lalu kalau kita sudah menyentuh daripada kepala sidin kita jabai tangan sidin kemudian apa aja Rasulullah payas alahu kaifa huwa lalu takuni keadaan sidin kayak apa berbiarnya kita takuni jangan kada dari apa-apa bisa datang duduk di bubuncuk pulang betul teleponan pulang banyak bawa makan gawian bawanya percuma ini tuh ya Allah ini takut pada sidin mahibur sidin segala macam tadi itu caranya begitu kita mendatangi tadi dan yang terakhir Rasulullah apa wa tamamu tahiyatikum bainakumul musyafahatu ay indal mulaqati ba'da salami dan yang termasuk daripada kesempurnaan yaitu adalah penghormatanmu antara daripada dirimu dan mereka tadi saling musafahah artinya bahasa salaman sambil mengucapkan salam ampunan barerelaan kita tahu umur ya Allah banyak orang mati kada behinak gara-gara itu tadi jadi kayak itu caranya begitu kita mendatangi dengan orang yang sakit tadi dan dianjurkan pula kita mendoakan dengan orang yang sakit itu tadi maka ujar Rasulullah iza ada adukum al-marida apabila menyenguk salah seorang daripada kalian akan orang yang garing tadi faliyakul maka kata Allahumma sfi abadaka yankalaka aduwan au yamsilaka ila salati itu jadi doakan artinya nih ya Allah sembuhkanlah hambamu ini karena ia melukai daripada musuh bagimu atau ia berjalan menuju daripada salatmu dalam kata lain itu artinya dalam keadaan menuju kematian dalam artian bila mana kita mendatangi dengan orang yang sakit itu tadi selanjutnya maka bila mana kita sudah mendatangi dengan orang yang garing itu tadi kemudian ternyata orang yang garing itu tadi meninggal dunia maka ujar Rasulullah wasba'ul janajata maka ikutilah akan jenazahnya. Begitu mendengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dalam meninggal dunia fulan bin sebulan maka iringi jenazahnya tadi
Bila memang kita meringinya cuma nanti dianjurkan nih lalakian ketimbang babinyan lah. Kenapa jadi disuruh demikian, jadi maumpati demikian, disuruh maumpati? Sebab dikatakan ya Rasulullah tujakiru al-akhirah, itu mengingatkan kepada urusan akhirat. Jadi tak ingat kita. Begitu kita mendengar demikian tadi, kenapa jadi demikian? Sebab kita mengingatkan yang diri kita nih. Kalau kita melihat orang kah itu, lambat laun kita kah itu juga kita ajarnya. Sama kita juga kita digotong kah itu juga. Cuma nasib aja lagi kita. Nah kayak apa kita meninggalnya? Ada tahu kita. Cuma tergantung dengan kemauan diri kita. Bila mana orangnya rajin beramalan salehat, nang baik-baik, maka baik juga hasilnya. Tapi bila mana yang mengerjakan hal-hal yang kada baik, maka kada baik juga hasilnya. Bahkan dikatakan ujar Rasulullah, man syahidal janazata hatta yusalliya fallahu qiratun. Barang siapa yang menyaksikan akan suatu jenazah, nah, lalu ini mau pati sembahyang, terus melihatnya nangar orang meninggal dunia, 4 menggani sembahyang, maka itu orang tersebut ujar Nabi akan diberikan oleh Allah Ta'ala nilaian pahala 1 qirat. Kemudian waman syahidahata tutfana kana lahu qiratani, dan barang siapa yang menyaksikan 4 pulang menguburkan, maka akan diberikan oleh Allah Ta'ala nilaian 2 qirat. Nah, jadi mendengar qirat ini ujar sahabat, kila ya Rasulullah, menakun ini nah apa garang qirat itu tadi? Lain qirat. Wa ma qiratani qala mislu jabalaini ajimina, itu ujar Rasulullah seumpamanya 2 besar gunung mengkono. Itu nilaiannya bagi orang yang mau mengerjakan sembahyang 4 mengerjakan sembahyang jenazah dan langsung 4 ke pemakaman, dan di pemakaman ulang sabuting nigilah ulun menyatakan terkadang kita begitu 4 mananam ini nang 4 ini terkadang ada tahu dibasa. Pada tadi bahasa kenapa ketika berada di kuburan, wah ini kita nyaman kok kuburan kalau kuburan yang atang-atang itu nyaman, karena pada mata kuburan situ duduk, ya kalau duduk tuh. Itu sebagaimana disebutkan dalam satu hadis, lebih baik ya Rasulullah seseorang tersebut terbakar kain bajunya sehingga menyentuh dengan kulitnya, itu lebih baik ketimbangnya duduk di atas kubur. Nah, jadi hati-hati kita rajin kalau nyaman kalau sambil menunggu orang membuat mayat ke dalam lubang, sambil duduk, sambil berteleponan, terkadang bersayang-sayangan, maka di atas kuburan pulang. Makanya mana kenapa ini? Ada mana kata kalau itu ada boleh diharam makan bujur-bujur. Jadi jangan sampai kita memperbuat demikian, nang tadinya kita hendak dapat pahala, justru berbalik mendapat dosa. Disebabkan apa? Disebabkan adalah lantaran kesalahan kita ketika kita mengikuti hal demikian tadi. Jadi kita harus tahu tata caranya supaya apa yang kita gawi, apa yang kita kerjakan bujur-bujur bernilai di sisi Allah, di sisinya Allah Ta'ala, dan mendapatkan suatu daripada apa yang kita harapkan, yaitu nilai kebaikan yang membawakan suatu kebaikan nantinya pada diri kita. Mungkin ini jangan dapat menyampaikanlah, mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya ke semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kurangan dan kehilafan serta kesalahan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.